Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa innakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Imam Bukhari min hadis Muawiyah bin Mihdah al-Kushairi anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuka summa man ya Rasulullah ummuka summa man ya Rasulullah ummuka summa man ya Rasulullah abuka. Saudaraku kaum muslimin, berangkat ke pematangan sawah. Di suatu hari kita diperintahkan ibu kita untuk mengirim nasi untuk ayah kita yang sedang bekerja di sawah. Rasa enggan berat hati menyelimuti. Rasa kecewa, rasa jengkel kadang-kadang membawa diri kita tidak mau menjalankan perintah ibu untuk mengirim nasi bagi ayah kita yang bekerja di sawah. Kadang sepulang dari sekolah atau sepulang dari bermain, kita hanya mendapati tubuh kurus dan kumuh itu. Kadang pulang membawa pacul, atau kadang menyandarkan kendaraannya dalam keadaan letih. Hampir setiap hari kita tidak pernah menghiraukannya. Ketika pagi dia juga membangunkan kita untuk berangkat ke masjid, sholat subuh. Sebagian kita ada yang senang dengan dibangunkan ayah kita untuk berangkat sholat. Namun sebagian yang lain ada yang menggerutu, kecewa dan merasa terganggu, merasa bahwa orang ini adalah orang yang senantiasa mengganggunya. Ketika teman-teman masa kecil bermain dengan permainan-permainan yang indah, dibeli dari kota, bahkan permainan-permainan yang modern di masa itu, ayah kita hanya membuatkan mainan kepada kita dari pelepah pohon pisang atau dari kulit jeruk yang dibundarkan menjadi mainan yang dibawa bersama anak-anak di tanah lapang yang luas. Bahkan kita kadang kecewa ketika melihat kendaraan teman-teman kita bagus-bagus. Mereka bisa trek-trekan di gunung-gunung yang rendah atau di lembah-lembah.
Mereka menikmati kekayaan orang tua mereka dan mereka bersuka cita dengannya, dan kita hanya menjadi penonton, pesuruh bahkan di antara anak-anak orang kaya, karena ayah kita tidak mampu memberikan kita mainan yang baik, dari kendaraan maupun sepeda yang baik. Ketika pagi kita berangkat sekolah, kita meminta uang saku. Dan kadang-kadang yang keluar dari mulut seorang ayah ini adalah ayah sedang tidak punya uang. Dan seketika kita kecewa, marah, benci. Dan kadang kita berjalan sekolah sambil menendang batu atau menendang pasir atau memukul kayu yang ada di sekitar kita. Itulah pribadi seorang ayah. Suatu hari dia pernah berkata, "Wahai anakku, jika engkau besar nanti, bawalah ayah ini ke negeri yang baru. Sebab di negeri ini kita adalah orang yang tidak diperhitungkan manusia. Kita beragama dengan agama yang asing di kalangan manusia. Manusia mencerca solat kita, manusia mencerca hijab ibumu. Bawalah aku ke negeri yang baru, sehingga aku bisa menjalankan agama ini bersamamu kelak dengan cucu-cucuku." Saudaraku kaum muslimin, kadang kita naik sebuah pohon, ayah kita melarang kita untuk naik pohon itu. Kadang kita berenang di tempat perenangan yang luas, di sungai yang keras, ayah kita tergopoh-gopoh memanggil kita untuk kita tidak keluar atau segera keluar dari sungai itu. Ayah kita setiap hari menalkinkan hadis untuk kita, dan kadang-kadang kita merasa kecewa dan enggan, dan kadang-kadang kita menyetorkan hadis kepada ayah kita dengan rasa jengkel meskipun akhirnya berhasil dihafal. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Rogima angfu, summa rogima angfu, summa rogima angfu." Celakalah manusia, sungguh celakalah dia, dan celakalah dia. Man ya Rasulullah, siapa ya mereka itu ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari, ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulal jannata, yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya di masa tuanya tetapi tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga. Ayah juga pernah memberikan kita kitab kecil untuk dihafal selama kita bersekolah. Dan ayah senantiasa mengajari kepada kita untuk menghafal Quran dan menghafalkan hadis. Sehingga sampailah kita kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu a'malin afdal?" Apakah amal yang paling afdal itu ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, engkau salat di atas waktunya. Al-birrul walidain, dan engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tuamu. Al-jihadu fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sidang jamaah Jumat yang saya muliakan. Waktu pun berlalu. Tidak terasa kita telah menjadi remaja. Kini kita kembali menjadi dewasa. Kita pun menemukan tambatan hati dan menikahi seorang wanita. Kemudian anak-anak kita mulai tumbuh, dari mulai kecil sehingga remaja sampailah dia dewasa. Sehingga kita bisa membangun rumah-rumah kita dengan batu dan semen. Kemudian kita bisa membeli kendaraan dan bekerja di sebuah tempat yang berdedikasi baik. Kita mempunyai teman-teman yang banyak. Kita mempunyai sahabat yang kalau kita sakit mereka datang. Mereka membawakan kita oleh-oleh, kadang gula, kadang juga roti. Sedemikian waktu berlalu, suatu hari surat pun tiba dari kampung sana. Ternyata surat itu meminta kita untuk kembali ke orang tua kita, dikarenakan ayah kita sakit keras. Dan seketika kita termenung,
sepanjang hidup kita. Sejak kita dilahirkan sampai hari ini surat tiba. Apa yang bisa kita bantu untuk ayah kita, untuk lelaki yang ketika hidupnya tidak sama seperti teman-temannya. Bisa jadi ayahmu tidak seperti teman-teman ayah teman-temanmu. Bisa jadi ayahmu adalah seorang yang kalau cuti dipersulit oleh pimpinannya karena tidak pernah dihiraukan dalam sebuah perusahaan. Kalau dia mengangkat, dia disuruh mengangkat yang paling berat karena dia orang yang taat kepada pimpinannya dan setia kawan. Kalau sholat dia paling belakang dan pakaiannya paling kusuh dan paling kumuh. Kalau sujud dia tampak lebih lama. Kita baru tahu semua itu ketika surat telah sampai kepada kita, ayahmu sakit keras. Kita mengingati lemari pakaian ayah kita dulu, dan lemari pakaian ayah kita sekarang yang kita buka tetap sama. Pakaian yang dulu juga itu, pakaian hari ini juga itu. Kemudian di antara pelamunan yang panjang itu, mulailah kita mengambil tiket pesawat. Mulailah kita berpikir, akankah aku ketemu ayahku kembali? Akankah aku bisa mencium keningnya? Dan akankah aku bisa memeluk tubuhnya? Kemudian pesawat pun terbang sehingga meninggalkan kapas-kapas awan di atas permukaan bumi, sehingga tubuh kita pun sampai di negeri itu. Dan kita dapati sebuah rumah mungil, di mana rumah itu tempat dulu kita bermain-main, bergembira, tertawa. Dan kita dapati teman-teman kita dahulu semua telah tua-tua. Sebelum kita memasuki rumah, kita melihat banyak orang menangis. Dan kita melihat banyak orang yang menahan jalan kita, dikarenakan mereka ingin bersalaman dengan kita, seolah-olah kita adalah seorang anak yang berhasil berjuang di kota, pulang dengan membawa mobil yang charteran dari bandara. Orang menduga kita adalah seorang anak yang berbakti, anak yang senantiasa mengirim uang setiap bulannya kepada ayah kita, dan kita diduga manusia dalam keadaan seperti itu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kala itu kita datang di waktu senja, kala burung-burung akan kembali ke sarangnya, ketika sapi dan kerbau dihalau ke kandangnya oleh pemiliknya. Kita melangkah dan kita melihat tubuh kuyu lagi kurus yang ternyata ibunda kita memeluk kita dan membisikkan, anakku, ayahmu telah kembali kepada Allah. Anakku, laki yang selama ini membesarkan jiwamu telah kembali kepada Allah. Ayahmu yang dulu menggendongmu, memikulmu dan memanggulmu, kini tidak ada lagi di muka bumi. Seketika kita pun baru masuk di rumah ketika kita kecil dulu di sana. Kamarmu masih seperti itu. Bahkan kain pintunya pun tidak berubah.
Bahkan mangkuk-mangkuk dan cendak dan cawan-cawannya tidak ada perbedaan. Engkau dapati tubuh kurus ayahmu terbujur dengan tulang-tulang yang menonjol di antara pipinya dan mata yang dalam, yang mana selama ini beliau sakit tetapi tidak pernah berkirim kabar tentang sakitnya. Tubuh kuat, gagah, perkasa di zaman dahulu itu telah menjadi mayat yang hanya kurus, kemudian jumut, kemudian rentah. Kita tidak sempat lagi memohon maaf kepadanya. Kita tidak sempat lagi mencium tangannya ketika dia hidup. Kita tidak sempat lagi mengucapkan apa yang dia pernah ucapkan dulu, yaitu hadis-hadis yang dia talkinkan atas kita. Bahkan kita tidak pernah lagi mendapati wasiatnya, bawalah aku ke negeri yang baru, di mana aku bisa beribadah seperti manusia beribadah, di mana aku bisa sujud dan ruku sehingga manusia tidak mencela dan menghardik kita. Terbayang pagi harinya kita mulai memandikannya, kemudian kita mengkafaninya, kemudian kita menyolatkannya, kemudian kita mengantarkan ke kuburnya. Yang ada sekarang adalah hanya onggokan tanah baru, dan kita meletakkan batu di sana. Dan itu adalah ayahmu. Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Inilah seorang ayah yang begitu kuat fisiknya, perkasa, memikul batu dari bawah sungai, memikul air dari sumur, membawa kayu dari hutan. Dia bukan seorang petarung, dia bukan seorang pegulat, tetapi dia begitu lunak ketika menahan marah ketika menghadapi kita yang senantiasa marah. Dia begitu sabar kepada kita sehingga hari ini kita bisa keluar bersama manusia yang lain, duduk sejajar di meja-meja bagus, dan meja kita ada namanya serta ada kedudukannya. Tetapi kenapa selama ini engkau biarkan bajunya tidak berganti? Tapi kenapa selama ini engkau sibuk dengan anakmu, engkau sibuk dengan istrimu, dan melupakan ayahmu di negeri yang jauh di balik bukit di seberang samudra sana? Kenapa engkau tidak pernah berpikir bahwa usiamu akan berkurang dan masamu berbakti juga akan berkurang? Seharusnya engkau jadikan usiamu yang tersisa itu untuk berbakti kepada ayahmu sebelum datang kematiannya. Hadis Muawiyah bin Mihdan Al-Kushairi tadi menyebutkan ummuka, sumamannya Rasulullah ummuka, sumamannya Rasulullah ummuka, sumamannya Rasulullah abuka. Dia mendapatkan satu dari 3 bagian ibu. Bahkan di rumah-rumah kaum muslimin, ayah kadang-kadang menjadi pribadi yang tidak pernah diperhitungkan anaknya, cuek, selalu meremehkan, kecewa dengan perintah dan larangannya, tidak mentaati perintahnya, bahkan menceritakan keburukannya di luar rumah. Bahkan kita sibuk terhadap anak kita yang sakit. Kita lebih takut kehilangan anak kita daripada kehilangan ayah kita. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Rabbmu dan janganlah engkau berbuat syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan janganlah kalian membentaknya, janganlah menghardiknya. Uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian membentak kedua orang tua kalian. Wa kullahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu ucapan yang mulia, ucapan yang menyejukkan hati, ucapan yang membawa kita kepada kesejukan tentang indahnya berbakti kepada kedua orang tua. Ayah kita mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin dia benar-benar telah kembali kepada Allah, menghadapnya Rabb semesta alam. Tetapi dia bukan pribadi pendendam.
Tetapi dia tidak pernah kecewa dengan kita yang alfa dan lupa selama ini. Terbukti ketika ibu kita ingin menyampaikan sakitnya, ayah kita masih mengatakan jangan. Biarkan dia, biarkan, jangan ganggu kebahagiaannya. Kita masih punya sawah, kita masih punya hewan yang dapat kita jual. Biarlah dia di sana untuk menikmati kebahagiaan dengan anak dan istrinya. Bahkan setiap kita telepon, ayah kita tidak ingin telepon selama-lama seperti ibu kita telepon. Dia ingin menunjukkan dalam dirinya bahwa dia seorang ayah yang bisa menenggelamkan seluruh bala bencana, musibah dan nestapa. Dia tidak ingin dikenang sebagai ayah yang lemah. Dia tidak ingin dikenang sebagai orang yang tidak mempunyai kekuatan dalam menahan kehidupan dunia. Saudaraku kaum muslimin, angkatlah tanganmu di hari-hari lapang dan di hari-hari sempit. Ingatlah bahwa dia membutuhkan doamu kapanpun itu. Dan doa itu dari seorang anak yang saleh kepada kedua orang tuanya adalah doa yang paling baik. Rajutlah silaturahmi kepada teman-teman ayah. Kunjungi paman-paman dan uak-uak kita. Berikan pakaian-pakaian terbaik atas nama ayah kita untuk mereka. Dan bersedekahlah sedikit banyak atas nama ayah bunda kita kepada masjid-masjid kaum muslimin. Dan ambillah satu bajunya yang mungkin dapat engkau kenang ketika menatapnya, yang mungkin dapat menggugah hatimu untuk mendoakan ketika engkau mengenangnya. Kalau kamu ingat, semuanya belum ada yang berubah ketika engkau pergi sampai engkau kembali. Yang ada adalah kepergiannya kepada Allah Rabb Jalla wa'ala, dan menyisakan cerita tentang ayah yang telah kembali kepada Allah di satu senja di mana manusia mengantarkannya dengan berbondong-bondong, dan kalian menjadi pribadi yang sukses di tengah kota dan asing di antara orang-orang kampung sana. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil munafiqin, fansurna alal qaumiz zahilin, fansurna alal qaumi zalimin. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajabu lah. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.